Selamat Natal buat seluruh keluarga Allah. Saya doakan limpah dengan berkat sampai semua orang berkata, engkau adalah orang yang diberkati dan orang yang menjadi berkat luar biasa. Dan Natal tahun ini spesial sekali karena tema yang Tuhan kasih adalah Call Me Blessed. Sebut aku diberkati, sebut aku berbahagia. Ini sebuah prophetic declaration, ya, bahwa sementara kita merayakan Natal, kita ini adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Biarlah kasih dan anugerah Natal reach out to you. Dimanapun engkau bisa merasakan ada damai sejahteranya dan kehadirannya dalam kehidupanmu. Jangan pernah meninggalkan Tuhan, dan momen Natal ini jadikan momen di mana engkau kembali kepada kasih-Nya. Sekali lagi selamat Natal, Tuhan memberkati. Salam Natal, Tuhan berkati. Once again, I want to say Merry Christmas. Kita akhiri tahun 2024 dengan penuh syukur dan kita sambut tahun 2025 dengan sukacita melimpah karena Tuhan telah memberkati kita di sepanjang tahun ini. Mari ikuti ibadah crossover keluarga Allah tanggal 31 Desember jam 9 malam. Kita meriahkan ibadah dengan membawa daun palem atau trompet. Selamat menerima pesan Tuhan yang penuh berkat di ibadah Natal hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Sekali lagi berikan kemuliaan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan Allah kita yang luar biasa, yang kelahirannya hari ini sama-sama kita peringati. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, Merry Christmas, selamat Natal untuk saudara semua yang hadir di tempat ini dan juga saudaraku yang mengikuti secara online. Diberkatilah setiap saudara. Call me blessed. Haleluya. Dan malam hari ini kami juga rindu untuk mengetahui apakah ada di antara Bapak Ibu Saudara Ada anak-anak ini dikirim lagi, saudara. Jadi kado untuk anak-anak. Saya bisa minta perwakilan untuk serah terimanya. Ini dikirim lagi, ya kado untuk anak-anak itu, saudara. Iya, biasa. Ya, mau dibagi atau serah terima dulu terserah. Ya, kesini berarti ya, kesini ya. Tuhan, saudara. Ya. Mungkin difoto dulu sekalian. Ya, anak-anak dibawa saja, nggak apa-apa. Nanti enggak itu. Ya, apa enggak dibawa saja? Dibawa saja. Ya. Ya. Kayak banget. Nggak umum. Kok cukup ya? Dia. Oi. Bapak Ibu Saudara, Anak ini naik atas. Tetap dipilih 10 naik atas. hanya simbolis saja. Jadi nanti anak-anak akan tetap dikasih. Ini simbolis dulu ya Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan disuruh maju semua. Dengar ya. Tolong, ini ada 100 dibawa ke sini semua saja. Oh. Sebagian yang 10 di sini sekarang. Tapi yang lain sekalian yang diselesaikan. Tolong Ya, yang lain bisa turun Ya, karena ini nanti langsung tetap bisa. akan dibagi di bawah. Di bawah ya, anak-anak Nanti tidak masih naik. ada, nanti masih ada 100 ya. Ya kurang tetap ya. Anak-anak bisa turun, nanti akan dibagi di bawah Anak-anak ya. satu mbak, gitu ya. Mungkin ya yang sebelum ini ya. Bawa satu-satu gitu gimana? Ya, ini kasih. Ya, satu bawa semua ya. Satu-satu foto bersama ya. Foto bersama ya. Ya. Bawa satu-satu, Ya. Saudara, nggak usah kesini lah, langsung dibagi di situ aja. Ya, dibagi situ aja, bagi sana aja. Hati-hati ya, pokoknya ya, hati-hati ya. Ada 100, nggak apa-apa, saudara. Ya, setelah itu kita akan dengar firman Tuhan, karena ini dibutuhkan dokumentasi juga. Ya, langsung saja di sana, anak-anak. Boe melu antri. Ya, dibagikan semua untuk anak-anak ya. Satu-satu saja ya, setiap anak ya. Setiap anak satu saja.
Tuhan, saya percaya kita sudah sangat diberkati. Kita akan diberkati lewat firman Tuhan. Soal firman Tuhan untuk Natal ini dengan tema Call Me Blessed. Artinya panggil saya diberkati. Artinya ya panggil saya adalah orang yang diberkati. Saya adalah orang yang dicintai Tuhan. Saya adalah orang yang dapat kasih karunia dari Tuhan, saudara. Itu temanya. Dan saya senang sekali, saudara, sejak sesi pertama kita semua sudah diberkati. Sesi pertama firman Tuhan, kalau saudara ada yang hadir, luar biasa. Natal itu adalah saatnya terjadi pembalikan dari yang tidak baik dibalik menjadi baik, saudara. Kenapa? Dari perjanjian lama hukum orang dibalik menjadi hukum kasih karunia, hukum lemburan Tuhan, hukum anugerah daripada Tuhan. Pada saat perjanjian lama menuju perjanjian baru adalah masa kegelapan 400 tahun, saudara. Itu masa. Kalau sudah belum dengar yang sesi 1, saudara lihat di YouTube, saudara bisa dapatkan. Saya akan bacakan terus, saya akan bacakan dulu Lukas 1 ayat 46 sampai 50. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, saudara perhatikan ya, segala keturunan akan menyebut aku bahagia. Saya ulangi ya, saudara ikut ya. Segala keturunan akan menyebut aku bahagia, karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar padaku, dan namanya adalah kudus, dan rahmatnya menurun atas orang yang takut akan dia. Ini diucapkan saat dia sudah dapat berita dari malaikat, dia ya orang yang dapat kasih karunia, dia akan mengandung, dia akan melahirkan sang Mesias, sang juru selamat, saudara. Akhirnya dia berkata seperti ini, nanti turun-temurun orang akan berkata, aku bahagia, aku orang yang diberkati. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya temanya tadi, Call Me Blessed. Aku orang diberkati, aku orang yang dapat kasih karunia, aku orang berkenan pada Tuhan. Saudara dengar ya, Maria berkata seperti itu bukan tidak ada masalah. Dia sudah tahu, sampai dia tanya bagaimana itu mungkin bisa terjadi. Sebab waktu dia terima janji Tuhan, waktu dia terima sudah perkataan itu, dia harus mulai menghadapi tantangan. Karena waktu dia mengandung, dia tahu ada risiko luar biasa. Bagaimana kalau Yusuf tunangannya nggak bisa percaya, saudara? Maka khawatir sekali dia bisa kehilangan tunangannya, dia bisa kehilangan orang yang bahagia. Aku dapat kasih karunia, aku bersyukur, aku beruntung. Yang pertama, Tuhan panggil nama Maria. Waktu Tuhan panggil, namanya disebut, saudara. Kata Maria disebut, saudara. Lukas 1 ayat 28 dan seterusnya. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apa artinya salam itu? Dia sangat terkejut karena sudah 400 tahun saudara, nggak pernah ada firman yang daripada Tuhan khusus, nggak pernah ada pewahyuan, nggak pernah ada penubuat. Tiba-tiba sekarang bukan hanya sekedar nubuatan nabi, malaikat datang sendiri temui Maria dan menyampaikan perkataan Tuhan. Dia sampai terkejut, dia sampai takut, dan dia sampai tanya, apa ini artinya? Tapi ayat 30 sudah perhatikan, kata malaikat itu padanya, jangan takut. Hari ini jangan takut. Sekali lagi apa saudara? Jangan takut, hai Maria. Namanya disebut, jangan takut, hai Maria. Dikatakan saudara, iya, sebab engkau peroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Saudara dengar, saya percaya waktu itu malaikat itu berkata, engkau dikaruniai dengan hai Maria, engkau dikaruniai, beda sekali saudara. Dia sampai disebut namanya. Artinya Tuhan itu sungguh-sungguh memang dia itu person yang khusus. Sampai malaikat sudah kenal dia, datang untuk mencari dia, bisa mengerti, bisa nyebut namanya, dia disebut namanya.
Maria, engkau dapat kasih karunia, engkau dapat anugerah, engkau dipakai Tuhan, engkau akan mengandung, melahirkan Sang Mesias. Saya percaya itu sukses sekali. Mungkin Maria berpikir, siapa ini saya hanya gadis desa yang seperti itu saja. Kok Tuhan itu langsung kena mengutus malaikatnya khusus padaku secara pribadi, namaku disebut di situ. Dan saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Itu yang membuat Maria rohnya menyala-nyala. Ada kesan khusus bahwa Tuhan sungguh-sungguh secara personal cari dia, pilih dia, diberi kasih karunia, diberi anugerah. Setiap orang yang mengalami namanya disebut dimanapun beda. Kalau dalam ibadah kadang-kadang disebut namamu sempat disebut, itu saudara sudah beda. Saudara kondangan namamu juga disebut, itu beda sekali. Di Alkitab banyak. Saya beri contoh lagi, misalnya Sakius, saudara. Sakius itu terkenal kalau zaman dulu pemungut cukai, dianggap orang yang tidak baik, dianggap orang yang memeras rakyat itu, saudara. Dia dengar tentang Yesus, hatinya tergerak untuk ingin tahu siapa Yesus itu, seperti apa Yesus itu. Waktu Yesus lewat di daerahnya, dia berjuang untuk bisa melihat. Tapi dikatakan karena orang banyak dan dia badannya pendek, nggak bisa lihat, saudara. Lalu dia berjuang, hanya dia naik ke atas pohon, saudara. Dari pohon dia mulai lihat Yesus di situ. Orang berkerumun banyak dan lagi-lagi Yesus waktu jalan dan waktu ada di bawahnya, Yesus selalu menoleh. Sakius, turunlah Sakius, aku mau ke rumahmu. Saya percaya hati Sakius bergetar. Kenapa? Tuhan langsung manggil namanya. Tuhan tahu namanya. Secara personal dia dipanggil. Secara personal dia disebut namanya. Bahkan Tuhan berkata, aku mau ke rumahmu Sakius, aku mau datang di rumahmu. Saya percaya perkataan Tuhan menggetarkan hatinya saat itu. Dan waktu dia turun, Tuhan ada di rumahnya. Banyak orang Farisi, ahli Taurat nyindir, ini Yesus kok ke rumah tukang cukai, pemungut cukai, tukang jahat, tidak baik. Sakius sempat dengar. Lalu Sakius berdiri, dia ambil hartanya, dia berkata pada semua orang, kepada siapapun yang pernah aku peras, aku akan kembalikan 4 kali lipat ganda. Ada perubahan dalam hatinya. Tiba-tiba ada sesuatu yang dia lakukan berubah. Kalau dulu meras, sekarang aku mau kembalikan bahkan 4 kali lipat. Hatinya terjamah, hatinya bergetar. Dia mengalami sesuatu yang daripada Tuhan. Sudah perhatikan, semua yang mengalami seperti itu, yang mengalami sesuatu yang beda. Misalnya lah saudara Samuel juga sama. Dia sejak kecil sudah ditaruh di bait Allah karena ibunya bernasar, minta anak. Kalau diberi anak, anak itu jadi milik Tuhan sepanjang hidupnya untuk melayani Tuhan sejak kecil. Dan satu kali waktu dia tidur, saudara, dekat dengan tabut perjanjian, tiba-tiba ada suara Samuel. Dia bangun. Lalu dia pikir Imam Eli manggil dia. Dia datang pada Imam Eli. Bapak panggil aku. Imam Eli bilang, enggak, aku enggak panggil. Dia pikir, nah siapa? Ya tidur lagi. Sementara dia tidur, ada suara lagi. Samuel. Bangun lagi. Datang lagi pada Imam Eli. Imam Eli, Bapak panggil aku. Imam Eli berkata, tidak, tidur aja. Dia tidur lagi. Ketiga kali ada suara lagi. Samuel. Dia bangun lagi. Tanya Imam Eli. Langsung Imam Eli tahu. Oh ini Tuhan panggil dia. Lalu Imam Eli berkata pada dia, itu Tuhan yang panggil kamu. Kalau panggil lagi, kamu sambut. Ya Tuhan, ini aku, saudara. Dia anak masih kecil, belum kenal Tuhan. Tapi Tuhan panggil dia dengan namanya. Dan sungguh-sungguh setelah itu, waktu dia mau tidur, ada suara lagi. Samuel. Dia langsung panggil. Dia langsung berkata, ya Tuhan, ini aku. Saudara, perjumpaan itu langsung mengubah hidupnya Samuel. Sejak saat itu dia mulai ada hubungan pribadi yang nyata. Sejak saat itu dia mulai bertumbuh pengenalan akan Allah. Sejak saat itu dia mulai pergaulan yang intim dengan Tuhan. Hidupnya mulai sungguh-sungguh mengalami perjalanan ilahi bersama Tuhan. Saat kali perjumpaan dan dipanggil namanya.
Satu orang lagi, ya, saudara, ya Saulus. Saudara tahu Saulus siapa? Saulus adalah orang yang benci dengan Tuhan Yesus. Saulus adalah orang yang benci dengan pengikut Yesus. Dia berusaha menangkap pengikut Yesus. Dia berusaha menganiaya. Dia berusaha masukkan penjara. Bahkan bila perlu dibunuh seperti Stefanus. Dia orang yang hatinya penuh dengan kebencian, khususnya kepada nama Yesus dan pengikutnya. Satu hari dia sedang pegang surat, saudara, untuk pergi ke Damsyik untuk nangkap orang-orang yang mengikuti Yesus. Di tengah jalan ada suara, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiayaku? Tuhan panggil namanya. Tuhan menyatakan diri pada Saulus sampai dia terkejut, sampai dia terjatuh. Saudara, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan panggil namanya, akhirnya mengalami perjumpaan yang luar biasa. Akhirnya dia terjamah luar biasa. Sejak saat itu hidupnya berubah, saudara. Sejak saat itu dia mulai ikut Tuhan. Sejak saat itu, kalau dulu menganiaya orang supaya tidak ikut Tuhan, sekarang hatinya penuh dengan kasih. Bawa banyak orang datang pada Tuhan supaya bisa ditolong, supaya diselamatkan. Perjumpaan itu, dan apalagi waktu dipanggil namanya, itu secara khusus personal dipanggil. Saudara, sehingga mengalami perubahan yang luar biasa. Saudara bisa petik pelajaran. Mungkin ada yang seperti, ya saudara, Maria itu gadis desa itu saja biasa. Siapa nyangka, saudara, wah Tuhan datang secara pribadi. Sama saudara, Tuhan cinta dia. Tuhan yang ingin datang juga sama Saulus, gambaran orang yang hidup penuh dosa, penuh kesadisan, benci dengan Tuhan. Tuhan tetap mengasihi siapapun. Saudara, dengar, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan panggil saudara. Kalau saat ini saudara bisa ikut Natalan, Tuhan panggil saudara. Dalam hati saudara, saudara akan dengar, Tuhan panggil nama saudara. Siapapun saudara, termasuk yang dulu benci dengan Tuhan Yesus, Tuhan panggil. Tinggal kita tanggapilah. Ya Tuhan, ini aku. Kalau saudara mau tanggapi panggilan nama saudara oleh Tuhan, mulai sejak saat ini ikut Tuhan sungguh-sungguh. Sejak saat ini bangun hubungan pribadi yang dekat dengan Tuhan. Kristen bukan hanya sekedar agama, bangun pergaulan Tuhan dengan nyata, bangun kehidupan doamu. Mulai ibadah dengan sungguh-sungguh. Saudara, jangan asal-asalan. Mulai melayani dengan sungguh-sungguh. Mulai belajar firman Tuhan dengan bersungguh-sungguh. Ikuti som. Mulai bertumbuh, bertumbuh. Sungguh-sungguh menjadi pengikut Tuhan. Sungguh-sungguh bertumbuh dalam Yesus. Sungguh-sungguh bertumbuh dalam kasih karunia. Sungguh-sungguh bertumbuh dalam iman. Sudah akan ngalang dibawa oleh Tuhan. Dari kasih karunia pada kasih karunia. Dari anugerah pada anugerah. Tepuk tangan yang lebih meriah lagi. Mendapat anugerah, saudara, itu anugerah besar. Sekarang anugerah kedua adalah, Tuhan itu berkenan pakai dirinya, saudara, untuk jadikan alatnya, untuk dipakai Tuhan. Lakukan yang luar biasa. Saudara dengar ya, saudara, seperti Maria, saya percaya dia nggak pernah terpikirkan, ya dia gadis desa, tiba-tiba Tuhan berikan kasih karunia, lalu Tuhan pakai dia melahirkan juru selamat. Untuk apa? Saudara, bangsa-bangsa. Untuk apa? Dunia. Untuk apa? Turun-menurun. Saya percaya sebelumnya dia nggak pernah punya visi untuk jadi berkat, saudara. Mungkin hanya keluarganya saja harus berjuang. Tapi hari itu ada sesuatu yang luar biasa. Tiba-tiba hidupnya dipakai oleh Tuhan jadi berkat bagi bangsa-bangsa sepanjang masa. Itu luar biasa. Itu hanya kemurahan Tuhan. Itu bukan karena Maria layak. Sebetulnya sama, tidak layak. Tapi karena kasih karunia, dia dilayakan. Maka Maria terima mandat itu dengan baik. Dia rawat dengan baik. Dia kerjakan semuanya dengan baik. Dan saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Saya juga percaya setiap saudara keadaan apapun, sederhana seperti apapun, saudara sering merasa nggak mungkinlah aku ini ya jadi berkat bagi bangsa-bangsa, selamatkan diutus sampai bangsa-bangsa. Aku sering bisa sukses sudah, wah luar biasa. Tapi dengar, Natal
ada anugerah, dapat kasih karunia, ada anugerah, dipakai Tuhan, sekalipun tidak layak, dilayakkan oleh Tuhan. Amin. Itu sesuatu yang luar biasa, saudara. Dekat Markus 11 ayat dan Betania 1 sampai 3. yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya, saudara, dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depan itu. Ya, pada waktu kamu masuk di situ, kamu segera ya menemukan seekor apa, saudara? Keledai muda. Ya, disuruh ke kampung itu, kamu akan temukan keledai muda. Ya, tertambat artinya diikat, ya, terikat di situ, saudara, ya, yang belum pernah ditunggangi orang. Keledai itu tertambat di situ, tidak pernah atau belum pernah ditunggangi oleh orang siapapun, saudara. Ya, dikatakan di situ, lalu lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang yang mengatakan padamu, mengapa kau lakukan itu? Jawablah, disuruh jawab apa? Disuruh jawab apa, saudara? Tuhan memerlukannya. Jawablah apa, saudara? Tuhan memerlukannya. Tuhan butuh, Tuhan perlu keledai itu, dikatakan. Ia akan segera mengembalikannya lagi ke sini. Saudara tanggap, ini punya arti yang luar biasa sekali. Waktu Tuhan dia mau masuk Yerusalem, kalau suruh baca, orang menanti-nantikan. Waktu dia masuk, orang bersorak-sorai luar biasa. Mestinya kalau dia raja, di atas raja mungkin cari kendaraan yang bagus, kuda yang tangkas, kuda yang gagah, karena mau disambut orang banyak. Betul nggak, saudara? Tapi luar biasa saat itu, waktu dia mau masuk Yerusalem, akan ada suatu perayaan yang luar biasa. Dia akan disambut luar biasa sekali. Dia justru minta muridnya pergi di kampung sebelah situ, ada keledai muda yang diikat di situ, pertama, ya saudara. Dan itu belum pernah dinaikin orang. Pertanyaan saya pada saudara, itu kira-kira keledai seperti apa? Keledai di situ ditambat, nggak diikat, nggak ada yang ngurusin, karena belum pernah dipakai. Kalau saudara bisa bayangkan, mungkin karena di situ banyak yang termasuk pasar dijual yang nggak pernah laku. Itu bukan keledai yang baik, tidak disukai orang, nunggang saja tidak kok. Kalau saudara lihat di Tangmangu ya kuda ya, pilih kuda yang bagus ya toh. Yang bagus mana? Yang jelek nggak ada yang naik toh, saudara. Yang dipilih kan yang bagus, betul nggak? Nggak pernah laku, nggak pernah dinaiki, berarti nggak disukai orang. Ya, dijual pun nggak laku. Yang mau yang nunggangi nggak ada. Seekor keledai yang oleh manusia saja ditolak, nggak dianggap. Manusia saja nggak mau, dipilih Tuhan, dipilih Tuhan, dipilih Tuhan, dipilih Tuhan. Artinya Tuhan ingin pakai apapun keadaanmu. Kamu ingin layak atau tidak layak, apapun keadaanmu. Orang anggap kamu bisa atau tidak bisa, apapun keadaanmu, kotor atau apapun, keadaanmu seperti apapun. Sekali lagi, kalau kau mau dipakai oleh Tuhan, Tuhan mau pakai saudara, Tuhan mau pakai saudara, Tuhan mau pakai saudara, Tuhan mau pakai saudara. Asal saudara mau nyadari itu anugerah, itu kasih karunia. Saya percaya, Maria itu sangat bersyukur. Dia dipakai oleh Tuhan luar biasa. Sebetulnya nggak layak, nggak mungkin. Tuhan nggak mau pilih aku, pakai aku luar biasa. Dan keledai itu, kalau bisa berpikir, bisa bicara, mungkin akan sama. Aku di sini nggak ada orang yang mau, dijual aja nggak mau, orang naik saja nggak ada, selama ini nggak ada yang naikin. Tuhan, susu berkata, aku perlu. Saudara diperlukan Tuhan, apapun kata. Sore sampai jubahnya ditaruh di bawah, kakinya nginjak-nginjak jubahnya orang, saudara. Luar biasa sekali, seperti hebat sekali. Kenapa? Ditunggangi Yesus. Kenapa? Dipakai oleh Tuhan. Orang yang tidak berguna, orang yang tidak layak, waktu dia nyadari ini anugerah, ini kesempatan, dia mau hidupnya dipakai Tuhan, ngalami kemuliaan, ngalami kasih karunia, ngalami anugerah yang luar biasa. Kalau sudah bisa nyadari, itu anugerah yang luar biasa. Saya beri contoh tadi Saulus, dia orang yang kejam, dulu ya bunuh, ya pengikut Kristus. Sekarang Tuhan baik, Tuhan sadarkan dia, Tuhan ampuni dia, Tuhan selamatkan dia. Dan akhirnya malah Tuhan berkata, aku mau pakai engkau untuk jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Saya yakin saat Paulus dengerin, nangis dia,
siapa aku? Aku orang bejat. Aku sudah melakukan banyak dosa. Aku menganiaya pengikut Kristus. Kalau Tuhan mau pakai aku seperti ini, yang sudah merusak pekerjaan Tuhan, yang sudah benci dengan Tuhan, yang melakukan banyak yang kejam, dia nangis. Maka dia berkata, saya baca di Alkitab, oh kalau aku boleh melayani, itu hanya semata-mata kemurahan Tuhan, itu hanya semata-mata kebaikan Tuhan, itu semata-mata kasih karunia. Aku nggak layak, aku paling tidak layak di antara rasul yang lain, karena dosaku paling banyak. Betul? Kalau sudah tahu, boleh melayani itu hanya karena kemurahan. Nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Saya nggak layak. Saya tidak layak. Sudah tahu sendiri, saya hidup, saya pernah sudah hancur, betul? Karena dulu sombong, saya pikir kekayaan orang tua saya jaminan untuk studi saya, jaminan untuk nanti pekerjaan saya, betul? Tapi ternyata hanya rambut rontok, semua habis, alisnya habis, bulu mata semua nggak ada. Sudah hancur hidup saya. Oh, karena masalah itu saya malu ketemu dengan orang lain. Sampai citra diri saya hancur. Nggak berani lagi masuk sekolah. Sehingga studi saya hancur. Nggak berani lagi ketemu orang. Nggak mungkin bisa bekerja. Nggak mungkin bisa cari nafkah. Saya bukan hanya sekedar di masa depan suram. Saya tidak punya masa depan. Karena saya sudah merasa nggak mungkin ada wanita mau jadi istri saya. Gundul-gundul pacul. Saya pikir sudah gitu, nggak mungkin bisa bangun rumah tangga. Semua tolak. Setiap kali saya buktikan ditolak sungguh-sungguh. Kalau ada wanita yang belum nikah, ditanya, mau nggak? Dapat jodoh, gundul, nggak punya alis, nggak punya hidup, semuanya. Mau nggak? Mesti jawabnya apa? Nggak mau, saudara. Lalu kalau saudara punya anak wanita, boleh nggak anakmu dilamar? Pemuda seperti itu, jawabnya juga nggak mau. Semua nganggep nggak ini, nggak mau ini, sampah, sudah ditolak orang lain. Cari kerja juga saya nggak berani ketemu dengan. Hidupnya sudah nggak punya masa depan, betul? Tapi waktu saya datang pada Tuhan, dulu saya tertawakan Tuhan, suruh saya olok-olok pada Tuhan. Tuhan mau menerima saya, Tuhan mau mengampuni saya, Tuhan mau menyembuhkan saya, Tuhan mau pulihkan saya. Akhirnya saya bisa bangun keluarga dengan baik. Akhirnya saya bisa bekerja dengan baik. Bahkan diberkati Tuhan. Sampai punya pabrik yang sedang maju-majunya. Dalam keadaan pabrik saya maju-majunya, saya dipanggil lagi jadi kepala sidang. Bagi saya, saudara, itu hanya kemurahan. Pendidikannya hanya SMP 1. Nggak layak, saudara, betul ya? Saya dulu sampah, masalah sampah. Nggak ada orang yang mau, saudara. Maka saya tahu, ini kemurahan Tuhan saja. Saya akan terus kerjakan yang apa yang Tuhan perintahkan. Saya akan kerjakan, berusaha sebaik mungkin, kembangkan sebaik mungkin, kerjakan sungguh-sungguh seperti yang dirasakan oleh Paulus. Saya juga tiba-tiba tadi sempat mikir, istri saya itu saya sering bersaksi, kalau cerita memberi untuk Tuhan, saya pun kalah. Banyak, saya belum lihat orang berani yang beri sebagian untuk Tuhan seperti dia. Dia mau habis semua sekaligus, tidak masalah kalau untuk Tuhan. Saya kagum dengan cintanya untuk memberi pada Tuhan. Tapi tadi saya teringat, kenapa ya? Karena saudara punya juga pernah dengar waktu dia kecil, dia nggak punya apa-apa. Dia sering bersaksi. Kalau saudara ikut wanita, kalau makan, ya saudara, satu telur gorengnya, satu telur harus dimiring-miring ini supaya babar banyak. Karena anaknya 5, ya keluarga saudara 5, satu telur untuk 5 anak. Kalau beli bakso, saudara, seringkali sore katanya ada bakso lewat tukang bakso, bawa ringkot, saudara, baksonya 5 gelintir, airnya kuahnya penuh itu, saudara, penuh satu ringkot, tapi sebetulnya cuma 5 gelintir, satu anak satu, yang lainnya kuah, nggak punya. Kalau luka dia cerita, gimana nggak punya obat-obati? Ada anjing tetangga duduk saja di depan rumah, katanya dia gitu. Enak saja kalau kakinya itu ya luka, saudara, duduk di rumah saja, langsung gini saja, saudara. Nanti anjingnya tetangga deket-deket dijilat-jilat sembuh. Dia menyadari dulu dia tidak punya apa-apa. Setelah sekarang punya, diberkati. Semua juga dari Tuhan. Orang itu kalau mengalaminya dari beda.
dan airnya justru pagi. Dan waktu kita nanggapi, waktu saudara nanggapi, saudara akan lihat kemuliaan Tuhan. Saudara akan lihat hal yang tidak masuk akal, sebetulnya nggak ada apa-apanya. Tapi waktu ditunggangi oleh Yesus, maka ada wibawa ilahi. Ditunggangi oleh Yesus, maka ada kemuliaan Tuhan yang menyertai. Itu kasih karunia, itu anugerah yang luar biasa. Saya di mana-mana sama. Pendeta Yonggi saya lihat juga sama seperti itu, saudara. Dia dulu seorang pemuda, dia agamanya Buddha, dia kena TBC, sudah mati karena nggak ada yang bisa menolong, dokternya nggak bisa, angkat tangan suruh pulang saja. Dia doa dengan kepercayaannya, nggak ada pertolongan. Tapi satu hari dia waktu datang kepada Tuhan, singkat cerita, dijamah Tuhan, disembuhkan Tuhan, ditolong Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Maka waktu Tuhan pakai hidupnya, dia berani serahkan total, pakai hidupnya, lakukan tugas Tuhan sebaik mungkin. Justru dia mengalami penyertaan Tuhan. Justru dia pakai dari kasih karunia pada kasih karunia, sampai sempat gerejanya menjadi gereja terbesar di dunia, selamatkan ratusan juta, hampir 1 juta, bukan ratusan juta, ratusan ribu, hampir 1 juta. Hari ini pesan Tuhan intinya, Natal akan bawa pembalikan dari yang gelap pada terang, dari hidup yang rusak kepada pertobatan hidup yang baik, hidup yang benar, dari perpecahan keluarga menjadi kesatuan, dari kekurangan menjadi kelimpahan, supaya bisa dipakai oleh Tuhan. Natal yang kedua juga sama, saudara. Tuhan mengasihi kamu secara personal, pribadi. Tuhan panggil engkau pribadi, namamu dikenal, namamu dipanggil. Seperti kalau nggak salah ada nyanyian ya, di dalam doa ibuku kalau nggak salah namaku disebut. Itu satu yang khusus. Tapi yang ketiga, diberi kasih karunia, dia mau pakai. Tuhan mau pakai malaikat bisa, nggak usah kita bisa. Orang berdosa datang di malaikat, nekat, tak bunuh, tak jadi berdosa. Nah gitu tuh saudara, betul nggak? Bisa. Tapi Tuhan nggak mau, Tuhan pakai kita. Karena kesempatan, kehormatan, mahkota disediakan untuk kita, bukan malaikat. Itu perubahan yang khusus, dan itu akan mendatangkan anugerah yang luar biasa. Ya, saya percaya bukannya sekedar pengajaran, tapi rema. Tuhan sedang berkata-kata. Saya rasakan sejak kemarin semua merasa sangat-sangat dapat perkataan ilahi. Waktu berkata engkau pulang dengan menyala-nyala, pulang dengan pengurapan, pulang dengan kasih karunia yang luar biasa sekali. Dan saya percaya itu luar biasa, mendatangkan anugerah yang luar biasa sekali. Semua bangkit berdiri, saudara. Mari bawa pulang sukacita Natal dari tempat yang dibangkitkan kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita, kepada semua orang yang kita kenal. Kita katakan Yesus yang baik kepada setiap orang yang kita jumpai. Jesus Christ is Lord. Over the
Tuhan.